Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari berdoa sebelum pembelajaran hari ini dimulai. Berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilman warzuqni fahman. Tema 1. Selamatkan makhluk hidup. Subtema 2. Hewan sahabatku. Pembelajaran 1. Anak-anak, coba kalian perhatikan. Itu gambar apa? Itu adalah gambar Lani dan teman-temannya sedang memberi makan hewan-hewan ternak. Nah, sekarang apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari bersama. Nah, tadi manfaat dari hewan. Salah satu contoh adalah di sini ada gambar gajah. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih merupakan usaha yang sangat mahal karena harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Selanjutnya, negara kita Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratannya. Luas lautan di Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya adalah ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa. Nah, sekarang perhatikan lagi, di situ ada burung takor dahan. Ini hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi. Hore, itulah bermacam-macam hewan yang harus dijaga dan dirawat. Anak-anak, kalian perhatikan tadi di awal bagaimana ya cara hewan-hewan berkembang biak. Di pembelajaran sebelumnya sudah pernah kita pelajari, yaitu apa manfaat dari berkembang biakan hewan? Manfaatnya adalah untuk memperbanyak keturunan atau melestarikan keturunannya. Nah, sekarang perkembang biakan hewan ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah kelompok hewan yang bertelur, atau istilah dalam IPA-nya disebut ovipar. Di situ contohnya adalah ayam, burung, dan cicak. Kemudian kelompok yang kedua adalah cara perkembangbiakan dengan beranak. Jadi hewan itu yaitu dengan cara melahirkan atau vivipar. Di situ contohnya adalah harimau, kuda, dan anjing. Kemudian kelompok ketiga adalah cara perkembangbiakan ovovivipar atau bertelur dan beranak. Contohnya adalah buaya dan ular. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Oh, jadi begitu. Hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara
dalam kegiatan ekonomi. Nah, hewan-hewan tadi mendukung potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Yaitu yang pertama, Brunei Darussalam. Dari negara Brunei Darussalam memiliki kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara tertinggi pendapatan per kapita atau negara yang kaya karena di sini adalah adanya gas alam. Lanjut ke negara Filipina. Negara Filipina di sini memiliki kekuatan sumber daya alam berupa pertanian terbaik. Produk unggulan hasil pertaniannya ini bisa diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Kita lanjutkan, yaitu Indonesia. Indonesia memiliki kekuatan beragam sumber daya alam. Di antaranya adalah minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk kayu, juga di sektor pariwisata. Lanjut, yaitu negara Kamboja. Negara Kamboja memiliki kekuatan sumber daya alam berupa pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Lanjut, kita ke negara Laos. Laos memiliki kekuatan sumber daya alam berupa pertanian. Karena di Laos ini dilewati oleh sungai Mekong. Kemudian negara Malaysia. Di Malaysia, kegiatan ekonomi utamanya adalah pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasionalnya mengalami pertumbuhan tercepat. Myanmar. Negara Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Pertanian, perkebunan, dan pertambangan adalah mata pencaharian utama. Lanjut ke Singapura. Negara Singapura adalah negara paling maju di kawasan ASEAN karena letaknya yang strategis. Singapura menjadi negara transit terramai di Asia. Lanjut ke Thailand. Negara Thailand disebut negara lumbung padi karena hasil pertanian Thailand adalah yang terbesar. Saat ini penghasilan utamanya adalah sektor pariwisata. Kemudian Vietnam. Negara Vietnam memiliki pariwisata dan turisme merupakan pendukung ekonomi Vietnam beserta usaha jasa. Nah, Nana sampailah ke tugas mandiri. Coba perhatikan dulu, di situ ada bermacam-macam hewan. Tugasnya adalah di situ ada diagram Venn. Contohnya di situ beranak, gambarnya adalah kucing. Kemudian bertelur adalah ayam. Di tengah itu adalah ada beranak dan bertelur. Jadi tugas kalian nanti adalah mengelompokkan hewan itu ke dalam diagram Venn berdasarkan cara perkembangbiakannya. Jadi gambar-gambar itu anak-anak kamu masukkan ke diagram Venn. Mana yang masuk beranak, mana yang bertelur, dan mana yang perkembangbiakannya beranak dan bertelur.
Bagaimana, sudah paham? Oke, kita lanjutkan. Lupa tetap semangat. Soal yang kedua, bandingkan kedua negara di bawah ini berdasarkan kehidupan ekonominya. Nah, di pembelajaran tadi Ibu sudah menjelaskan tentang kehidupan ekonomi dari negara-negara anggota ASEAN. Di sini tugasnya kamu membandingkan persamaan dan perbedaannya dari negara Indonesia dan negara Malaysia. Jadi diagram Venn ini kamu nanti cara mengisinya, cari kehidupan ekonomi dari Indonesia, masukkan ke Indonesia, sedangkan dari Malaysia masukkan ke kelompok Malaysia. Nah, yang di tengah itu adalah persamaannya. Jadi yang lingkaran di tengah itu adalah persamaan, sedangkan lingkaran yang di pinggir-pinggir itu adalah perbedaannya. Bagaimana, Nana? Sudah paham? Selamat mengerjakan.